Terima kasih Pak Moderator, Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Ediwan Prabowo. Terima kasih kepada Pak Toto juga dari LKN, khususnya juga pada Pak Samsul Hadi ya yang telah memberikan kesempatan pada rekan-rekan juga sekarang yang hadir. Semoga presentasi saya ini bisa memberikan gambaran dan mungkin manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Tadi kita sudah dengar mengenai investasi, bagaimana dari Pak Chan, kemudian juga tadi Pak Gun sudah memaparkan mengenai new money. Untuk lebih mudahnya, saya ada sedikit ini presentasi Pak, nanti saya share sekarang ya. Boleh saya share. Saya sudah siapkan. Ini mengenai new money. Bisa disaksikan Pak Ediwan? Ya, Oke. sudah muncul Pak. Oke, saya perbesar screen-nya ya sekarang. Nah, ini new money. Jadi itu nama saya, Facebook saya, Instagram, nomor WA, website. Saya ingin berbagi judulnya The Secret, rahasia nih. Leverage of new money. Jadi daya ungkit yang tadi seperti Pak Gun tadi katakan, leverage of new money. Daya ungkitnya seperti apa sih? Karena kita kan mau memulihkan ekonomi di era new normal. Nah ini, kalau kita bicara money ya, duit lah. Kita tanya ke masyarakat, duit itu apa sih? Dia bilang itu penghasilan yang dibawa pulang. Kalau kerja ya, gaji. Atau sesuatu yang bisa ditukar dengan barang dan jasa, bisa belanja. Kalau pengusaha kecil, UKM mungkin ngomong, wah ini modal mutlak untuk usaha. Tak ada PT tak jalan, tak ada hepeng tak jalan, katanya gitu kan. Tak ada uang tak bisa bang, katanya gitu ya. Dan sebagainya lah. Itu definisi money yang kita kenal. Tapi kan hari ini kita nggak bicara money, kita bicara new money. Nah, kalau kita lihat, klasik itu artinya konvensional lah ya. Orang selalu punya pikiran, orang pandai, maka uangnya banyak. Ya kalau nggak pandai, nggak ada uang lah, kan gitu kira-kira. Ada juga yang bilang, orang hemat, pangkal kaya. Hemat, maka punya uang. Menghargai uang, katanya orang tua begitu. Ada lagi yang bilang, orang kerja keras, banyak uang. Nah ini yang keempat ini, kadang-kadang ada bilang, wah dia itu licik bang, makanya uangnya banyak, temannya dimakan semua sama dia, kan begitu kira-kira. Ini just ini teori-teori klasik yang suka ada di masyarakat, gitu kira-kira. Tapi di zaman ini, zaman digital, zaman modern ya, era abad 22 katanya ini. Kita mau melihat bahwa bagaimana tenaga otot manusia versus pemikiran atau otak manusia terhadap uang ini. Kita lihat, ini teori klasik nih, kita lihat ya. Kalau sebelumnya kita lihat di sini, kita lihat kinerja yang vertikal itu Nah ini, saya menyatakan bahwa kalau kita hanya pakai otot, potensi diri kita sebagai pengusaha kecil, pengusaha menengah apapun itu, hanya 10% daripada kemampuan kita semuanya. Dan di umur 40 pun udah turun. Jadi kalau orang kerja, apapun profesinya, PNS, Pak Ediwan pasti tahu kalau tentara itu kan lagi muda, 20, 30, energik, udah 40, udah mulai ada kolesterol, darah tinggi, ya. Apalagi kalau udah 50, gotong senjata berat. Kalau jadi seorang perwira tinggi jenderal masih bisa dikomang. Kalau sersan nggak mungkin Pak, 40 suruh tempur 50 masih sersan, mesti manjat-manjat nembak-nembak naik gunung kan. Nah ini, jadi keluarannya sama 10% karena pakai otot, udah itu pendek pula umur produktifnya, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau teori modern nggak Pak? Sampai umur 80 nanjak terus. Bahkan keluarannya bukan 10% Pak. Kalau hanya modal knowledge, itu 40%. Jadi 4 kali otot. Kalau pakai network, 60%, 6 kali otot. Kalau pakai trust, dipercaya karena punya knowledge, punya network, dan punya trust, itu 100 kali otot, Pak. Dan sampai umur 80, Pak. Jadi ini, kalau kayak Pak Ediwan, saya yakin, dia yang ini nih. Bukan pakai otot tadi kan. Nah, makanya sampai sekarang pun masih tetap, walaupun sudah purna bakti di tentara, tapi one be soldier, always a soldier, katanya gitu. Karena yang ini pasti. Apakah Pak Ediwan punya knowledge, network, trust, atau punya tiga-tiganya? Lah kalau punya tiga-tiganya Pak, 200% artinya kan gitu, pantai oye. Nah, itu kira-kira. Ini gambarannya ya. Oke. Lalu lanjut. Kita lihat ini, apa ini? Pertanyaan kita kan begini, tadi Pak Gun mengatakan, kenapa yang kaya tambah kaya ya? Bapaknya kaya, engkongnya kakeknya udah kaya, buyutnya. Dia teman-temannya orang kaya. Sebenarnya kalau saya bilang, orang kaya itu tambah kaya karena pertama dia bisa memperluas horizon. Widen horizon dimanapun kondisinya, dimanapun berada.
Mau lagi COVID, dia bisa melihat horizon yang baru. Dengan COVID ini peluang apa yang ada. Seperti tadi Pak Chan bilang kan, dia ngelihat daripada grafik, dia pelajaran dengan perteman. Dia intinya dia punya semangat optimisme, nggak pesimis, nggak marah-marah, ngedumel, komplain di sosmed, di Facebook, semuanya salah mulu pokoknya. Ya. Kedua, dia selalu mikir mengenai added value. Added value ini penting, Pak. Saya hari ini mesti lebih bagus daripada kemarin. Bisnis saya besok mesti lebih bagus daripada hari ini. Bisa jadi karyawan saya nambah pintar, produk saya nambah bagus, pelanggan saya nambah, pokoknya tiap hari nambah. Added value. Jangan ngurangin value. Pergi naik motor, kebut-kebutan. Nah, kalau patah kaki kan jadi kurang value-nya, Pak. Atau kita marah-marah sama orang hari ini. Di jalanan kesenggol, berantem, nonjok orang, lah nambah musuh. Jadi kita harus punya mindset added value. Nah, ini yang ketiga nih, tadi yang Pak Gun bilang. Mindset kita jangan cash lagi, Pak. Cash-cashan. Kalau misalkan, ada proyek nih, cash-cashan aja deh. Nah, jangan. Kita mesti mulai mikir mengenai non-cash. Karena disinilah yang namanya new money power. If you don't have this mindset, you nggak bisa punya power. Gimana tepatnya nih? Nah, supply chain. Pak Chan sempat mengatakan supply chain. Kita lihat nih, Pak. Production pabrik. Bisa dalam negeri, bisa di luar negeri, dia kirim barang ke distributor nasional, ke distributor daerah, baru masuk ke retail. Retail ini pun banyak tahapan. Katakanlah retail langsung ini ya, retail di pasar. Jadi dari pabrik, distributor tunggal, distributor nasional, ditebar ke berbagai provinsi, distributor area, masuk lagi ke pasar-pasar yang di daerah-daerah. Kita lihat kurva pembayarannya. Dari distributor nasional biasa 3 bulan, Pak. Dia punya waktu 3 bulan untuk muter. Dia kasih ke distributor area 2 bulan, dia makan 1 bulan. Profitnya 1 bulan untuk muter di bank, Pak. Dana dia bisa pakai untuk kemana-mana. Dari distributor area itu 1 bulan ke stok. Jadi retail itu cuma punya napas 1 bulan utangnya. Jadi kalau dia jual barang, duitnya disimpan, dia cuma punya 1 bulan kemudian dia udah mesti bayar jatuh tempo, Pak. Yang cilakanya, kalau pasar fluktuatif sepi dan lain sebagainya, yang dia stok 1.000 unit, katakanlah, walaupun dia hanya laku 300 unit, dia mesti bayar 1.000 unit, Pak, ke distributor area. Distributor area juga demikian. Distributor nasional pun demikian. Itu yang disebut sebagai kadang-kadang orang bilang duit mati. Ya, duit mati, duit lambat muter di sini lemahnya. Nah, tapi kalau new money lain lagi, Pak. New money sama dari pabrik, distributor nasional, distributor area, dia ke retail, ya. Tapi retail ini bentuknya bukan seperti retail yang kemarin, Pak. Retail ini mulai muncul yang namanya digital dropshipper, non-stop, sosmed, ya, community. Jadi dia nggak punya barang, ya, dia jualan, terima order, dia bikin website, blog, sosmed, influencer, Instagram, dia terima order, dia kirim ke retailer atau ke distributor area. Nanti distributor area yang ngirim barang, Pak, ke sana. Dia nggak pakai modal, dia nggak usah stok barang, dia nggak ada utang walaupun sebulan tadi dia mesti bayar, tapi dia malah dapat komisi. Ini modelnya, Pak. Ini model digital, ini yang disebut new money. Artinya dia tiba-tiba punya duit, Pak. Karena dia punya knowledge, dia tahu ilmu marketing, dia tahu ilmu digital, dia tahu ilmu komunikasi, dia punya komunitas dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia bisa punya duit, punya barang. Padahal dia nggak punya barang, dan dia nggak perlu ngutang. Dan dia nggak punya utang, tapi dia bisa dapat komisi. Nah, inilah new money ini sebenarnya model-model ini banyak sekali yang ada di sekitar kita kalau kita mau gali ya, new money. Money yang bukan tadi money yang dibawa pulang kalau kita dari gajian, bukan money yang dibawa pulang kalau kita jadi tukang dan lain sebagainya, tapi betul-betul new money yang tidak berwujud, Pak, new money ini. Nah, jelasnya saya coba lagi ke slide berikutnya. New money leverage. Bagaimana new money ini bisa mendorong UKM? Contohnya gini, Pak. Saya punya knowledge, saya bisa bikin kue. Kue saya ini enak, kue nastar Tito. Saya bisa bikin pindang, saya bisa bikin macam-macam di sini. Saya punya knowledge, dan saya bisa knowledge juga untuk sosmed, knowledge juga untuk hipno, nulis-nulis iklan yang bagus-bagus ya. Nah, saya punya network, Pak. Saya jualan di online sosmed. Saya punya knowledge bikin kue, saya punya network di sosmed, kemudian saya punya trust, Pak. Teman-teman saya percaya, mereka pre-order. Apa itu pre-order? Pesan dulu, bayar dulu, barang gua kirim. Bayangin coba. Di sini kan new money, Pak. Dia nggak perlu dia terima uang dulu, kemudian dia produksi, kemudian dia kirim ke network yang beli daripada dia. Nah, ini contoh new money yang sekarang disebut sebagai pre-order di bidang UKM. Ini new money, salah satu new money. Jadi yang tadi tidak ada uang, jadi ada uang sekarang. Nah, ini kita lihat entrepreneurship yang perlu dimiliki oleh UKM pebisnis Indonesia yang tadi Pak Chan bilang supaya bisa lolos atau cepat pulih lah. Kita mindsetnya mesti grow, Pak. Jadi growth mindsetnya, tumbuh.
nambah customer, nambah produk, ya, memperluas wilayah kerja, itu mesti punya mindset. Jadi mindset sekarang nggak bisa hanya saya buka warung di pengkolan, saya buka rumah makan, lalu mengharap saya sejahtera. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mindset entrepreneur pertama dia mesti grow. Kemudian dia mesti siap menghadapi resiko, Pak. Itu udah satu paket. Jadi tidak ada lagi kita minta proteksi, minta dilindungi government, pokoknya mau aman gitu loh. Kenapa government? Nggak, ini selalu ada. Kita mesti bisa memperhitungkan mitigasi risk. Dan ketiga, kita mesti punya jiwa inovatif, apalagi di era digital sekarang ini, agile, artinya selaku UKM dia mesti gesit. Cari order mesti kencang, gerak mesti cepat, ya, siang malam lihat analisa data. Kemudian juga harus memiliki impact, Pak. Semua layanannya harus bisa memiliki impact, ya. Itulah seorang entrepreneurship yang belum betul-betul dia entrepreneurship gitu. Bukan sekedar dia pedagang, bukan sekedar dia pengusaha biasa. Nah, ini kita lihat di sini adalah entrepreneur behavior in new money power era. Pertama, Pak, grow. Dia tidak hanya mengejar profit, Pak. Profit penting, tapi grow lebih penting, ya. Makanya ketika dia mulai ada usaha, dia mulai franchise, Pak, franchising. Dia nggak takut berbagi dengan orang. Jangan takut, oh jangan dong, nanti diambil orang. Jadi kita kan ini kan resep nenek moyang saya, nggak boleh. Enggak, dia mesti punya passion. Kalau you mau tumbuh cepat, you mesti franchise. You mau tumbuh cepat, you mesti collaboration. Bagi-bagi rezeki, Pak. Jangan packing kita, kirim kita, bikin barang kita, nyetok semua kita. Enggak, dia mesti collaboration, Pak. Jangan takut kerjasama, jangan takut bagi cuan, jangan takut bagi untung. Lalu dia mesti masuk ke digital ecosystem, ya. Nah, lalu penting lagi, dia mesti lebih mentingin cash flow dibanding profit. Orang kita, Pak, kalau suruh nanya dagang masih mau untung 30%, masih untung 50%, salah. Orang mindsetnya udah, kalau gue bisa untung 5%, putarannya berapa kali? Karena 5% kali 10 kali udah 50%, sama aja kan? Yang tadi pre-order tadi kan, betul nggak Pak? Dia jual kue, unbeatable price, dia kasih harga murah, murah habis, tapi kan pre-order, ngantongin duit dulu bikin. Why not? Jangan mikir, aduh ini bikin kue itu kata teori mesti untung 1 kali lipat, Bang. 1.000 mesti jual 2.000, baru. Enggak salah. Yang penting putaran cepat, cash flow versus profit ya. Lalu dia juga mesti merger acquisition, kalau dia lebih tinggi lagi, tadi Pak Chan mengatakan di bursa dan lain sebagainya. Nah ini growth versus profit. Terakhir kali, kita juga mengharapkan sekarang di Bursa Efek juga mendorong supaya UKM juga go public. Jangan tunggu keren, jangan tunggu besar, baru IPO. Salah. Wah, Telkom kan gede, udah IPO baru salah. Marilah kita menempuh IPO, kita go public untuk menjadi besar. Karena kita butuh modal, kita jual di saham, kita terima uang, kita yang kelola. Tapi kalau kita jual ke mitra strategis, kan mitra strategis kan ikut ngelola, Pak. Beda banget antara Bapak jual share Bapak ke seorang mitra strategis, dia ikut masuk dalam manajemen. Kalau di bursa kan kita jual saham, ada komite audit, tapi kan yang ngelola tetap kita, owner gitu loh, manajemennya. Nah ini Pak, yang ini di penghujungnya saya mau mengatakan gini. Robert T. Kiyosaki menyebut sebagai ada 4 kuadran. Pertama jadi worker, tingkat dikit jadi self-employed, ya, naik lagi jadi business owner, di atasnya lagi investor yang kata Pak Chan tadi ongkang-ongkang kaki, ngawasin chart, atau ada return. Tapi ada lagi Pak sekarang 5 kuadran yang paling terakhir menjadi creator. Ini kuadran kelima Pak, creator. Apa itu creator? Dia bisa menciptakan new money Pak. Saya kasih ilustrasi dikit ya Pak ya. Mungkin ini yang saya bahasa mudah. Kalau saya IPO Pak, kalau saya pinjam duit ke bank, saya punya pabrik, saya pinjam duit ke bank, pada bapak-bapak dan ibu-ibu, pasti bank minta kolateral. Jaminannya apa, Tito? Oh, pabrik saya punya tanah, saya gadekan. Saya punya mesin, saya gadekan. Saya punya stok, saya gadekan. Lalu saya bawa ke bank. Pak, saya punya satu lagi, Pak. Apa? Saya punya akte PT. Oh, akte PT nggak laku, toh. Itu cuma kertas notaris doang. Loh, ini akte PT. Nggak bisa, tanahnya, surat tanah. Benar kan, Pak? Surat mobil, BPKB, truk lu mana? Tapi kalau saya go public, Pak, kertas saya dipotong menjadi lembar saham, itu ada nilainya, Pak. Ya, jadi aset jadi money, kertas jadi money. Kemudian dengan saya dapat duit, go public saya dapat duit, saya beli mesin, saya beli tanah, saya ekspansi pabrik saya punya surat tanah, saya pergi lagi, Pak. Utang jadi money lagi, Pak. Saya dapat 3 kali. Awal saya pinjam duit, ketika udah mentok, aset saya udah bisa gadein, saya go public, saya dapat duit, kertas akte saya menjadi saham yang terlisted, kemudian dari situ saya invest lagi, saya punya tanah, saya jadikan utang lagi, saya dapat duit lagi, bisnis saya besar, saya punya piutang, tagihan banyak, saya gadein lagi tagihan saya ke Pak Anjak piutang, ya kan? Kemudian saya invest lagi,
saya write issue, saya ngutang lagi, akhirnya dengan kalau kita creator tadi, yang kita creator atau kita IPO, tidak aneh perusahaan IPO itu bisa menggadekan sampai dengan 10-20 kali daripada asetnya, Pak. Kalau konvensional, tanahnya digadekan habis, Pak. Mau gadein apa lagi? Bahkan orang bilang, masa gadein apa toh? Gade badan, nggak laku. Tapi kalau perusahaan yang IPO, Pak, yang gengnya Pak Chan ini tadi, itu bisa sampai berkali-kali, Pak. Dan itu sah. Itu sah loh. Tidak bilang bahwa itu rekayasa bohong-bohong. Bahkan forecasting pun jadi money. Bahkan Pak, nah, tadi Pak Chan nggak CDS, surat utang, ini saya ngutang nih, saya keluarin surat utang, hanya surat utang doang laku. Ya, surat utang saya pun bisa saya gadein lagi, Pak. Jadi saya kumpulin. Jadi itulah namanya industri yang disebut sebagai industri kapitalis ya, industri capital ya, kapital, semua capital dimainkan, yang tidak ada yang kertas akte aja, logika kita kertas akte, Pak. Dipotong-potong jadi lembar saham yang kita IPO kan, yang kita go public kan, itu kan ada nilainya. Surat gemar itu, Pak, itu bisa digadaikan loh, Pak. Surat saham kita tuh bisa kita gadaikan. Selain daripada aset pabrik kita, tanah udah gade, mesin udah gade, sahamnya pun bisa digadaikan. Nah, itu kira-kira saya mau menceritakan singkat, nanti silakan kau tanya jawab. Jadi, new money is totally not only about money. Jadi kalau tadi kita mengatakan money itu adalah duit yang bawa pulang masuk dompet kita, kalau kita kerja dapat gaji masuk dompet kita, new money nggak bisa, Pak. New money tidak bisa serta-merta langsung masuk dompet, tidak bisa serta-merta langsung dibelanjakan. New money is about a mindset how we create new money. Dengan tentu berdasarkan ilmu-ilmu kapitalisme, ilmu-ilmu kapital. Ya, so it is about knowledge and network, dan network ini mesti trust sama kita, Pak. Makanya tadi saya utarakan di awal bahwa 3 kunci ini, Pak. Kita mesti punya knowledge, kita mesti punya network, dan kita harap dengan knowledge dan network kita akan gain trust atau memiliki trust. Kira-kira itu, Pak, bayangan saya mengenai new money, bagaimana memulihkan ekonomi kita. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak Tito.